Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hasil UTS STKI kami tentang recommender system yang beranggotakan 1. Laila Naviasari dengan NIM terakhir 013 dan Dian Oktavia Putri dengan NIM terakhir 061, Algonza Dewangga Arjunantio dengan NIM terakhir 050, dan saya Vicha Prasinsya dengan NIM terakhir 076. Kami dari kelas TI 2020A dan TI 2020B dengan prodi Teknik Informatika. Yang pertama yaitu kami menjelaskan tentang content based filtering. Yang pertama kita harus lakukan pada content based filtering sebelum melakukan pemrograman, yaitu kita harus mengimport terlebih dahulu library yang akan kita pakai. Pertama itu ada import pages, navi from TK. Karena kita mendownload untuk tampilannya akan seperti di bawah. Itu download. 2. Kita akan memasukkan perintah agar bisa membaca datasheet yang akan digunakan. Karena file yang kita gunakan adalah CSV, maka di sini menggunakan file CSV. Tampilannya akan seperti dua ini, itu hanyalah contoh 5 dari data yang ada. Selanjutnya yaitu sebelum kita akan menganalisis dulu deskripsi dan informasi yang ada pada datasheet yang kita gunakan. Outputnya seperti itu ada count, min, std, min 25%, 50%, dan 75%, dan nilai maksimalnya untuk deskripsinya. Nah, untuk informasinya, titelnya ada 10.000, view-nya ada 10.000 juga, ada 1.970, original language-nya ada 10.000 data, ini vote untuk counts-nya ada 10.000, terus average-nya untuk rata-ratanya ada 10.000. Selanjutnya yaitu pendeskripsian dari datasheet. Ini akan membuat kita dapat mengetahui isi dari tiap informasi yang disediakan. Kita juga dapat mengatur apa saja kolom yang akan ditampilkan. Dalam ini saya menampilkan titel, judul, overview atau deskripsinya, terus language dari bahasa yang digunakan, dan rata-rata dari ratingnya. Di sini menggunakan array, jadi menggunakan 0, 1, 2, 3, 4, sampai ke 5. Nah, untuk menampilkan isi informasi dari setiap indeks, maka akan menggunakan perintah print index. Nah, di sini karena ingin menampilkan file pertama, maka menggunakan dalam kurungnya 1. Yang outputnya akan dengan judul Good, dan bahasanya itu Inggris, ratingnya 7,2, reviewnya gitu. Lalu ke text processing. Dalam proses ini memiliki tujuan untuk memproses data agar nantinya menjadi angka dengan FIDV dengan cosinus similarity. Ini untuk menghilangkan dari tanda baca atau angka. Sini menggunakan perintah stop word-nya. Lalu menampilkan scroll lagi output yang ditampilkan. Nah, berarti di tampilan nanti di deskripsi kita membuat lagi, tapi yang udah diadakan
tanda baca yang ada. Lalu selanjutnya akan dilakukan pengubahan dalam bentuk matriks dengan menggunakan library df-idv dan Gaussian similarity. Nah, outputnya nanti akan satu berbentuk matriks sesuai dengan data yang ada. Nah, kita dapat memprediksi rekomendasi dari data. Bila kita ingin mengetahui prediksi dari atau rating urutan sesuai dari data ke 0 sampai ke 50, kita masukkan ke titik 250. Jadi akan membuat perintah print dari 0 sampai 50. Outputnya akan seperti ini. Nah, di situ akan menampilkan 50 objek dari rating pertama sampai ke 50. Kita juga dapat mencari urutan hotel yang terdekat dari nama hotel yang kita definisikan. Dengan kita menginputkan dari recommendation, terus nama dari hotel terkait. Scroll terus lanjut. Nah, ini adalah tampilan dari hotel-hotel yang terdekat dari bootstrap-nya. Terdapat beberapa hotel di sana. Terus lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya adalah menggunakan metode kolaboratif filtering, menggunakan model based filtering dengan menggunakan single value decomposition. Single value decomposition adalah metode aljabar linear yang dapat digunakan untuk menguraikan matriks utilitas menjadi 3 matriks terkompresi. Ini sangat berguna karena memberikan efisiensi untuk tidak merujuk kembali ke kumpulan data lengkap dan keseluruhan. SVD menyediakan variabel terbaru yang tersedia dan mempengaruhi perilaku dataset. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengimpor library yang dibutuhkan, antara lain NumPy, Pandas, sklearn, dan truncated SVD. Di mana import library sklearn digunakan untuk membantu processing data dan training data, lalu digunakan library sklearn import truncated SVD untuk melakukan reduksi dimensi linear menggunakan truncated SVD yang akan di mana data akan dipusatkan sebelum menghitung SVD. SVD dapat bekerja dengan sparse matrix dengan efisien. Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan data. Pertama, dibuat kolom yang terdiri dari user ID, item ID, rating, dan timestamp. Data diambil menggunakan pdric CSV, lalu memanggil datanya yaitu u.data. Lalu output yang dihasilkan adalah berbentuk tabel dengan user ID, item ID, rating, dan timestamp. Selanjutnya dibuat tabel baru yaitu tabel film di mana terdiri dari item ID, title, release date video, release data, IMDb IRL, unknown, action, adventure, dan selanjutnya kategori film lainnya. Sama seperti tadi, menggunakan pdric CSV dan datanya dipanggil yaitu u.item. Outputnya akan seperti ini, di mana ada 5 baris dan 24 kolom. Selanjutnya, dari data yang sudah dipanggil tadi, yaitu data film dan data rating, data digabung menggunakan variabel gabung data yang terdiri dari rating dan film nama. Dari data film tadi yang diambil hanya item ID dan title. Lalu data digabung. Output akan seperti berikut. Output akan menampilkan
user ID dari film, item ID dari film, rating, lalu timestamp, dan title. Selanjutnya, dicek film mana yang memiliki ulasan paling tinggi menggunakan tabel gabung data tadi. Menggunakan gabung data, group by, item ID, dan rating. Di sini outputnya akan menampilkan ulasan paling tinggi, yaitu 50, yaitu dari film yang memiliki item ID 50. Data akan diurutkan dari data yang tertinggi. Kemudian dilakukan pengecekan film mana yang memiliki item ID 50 dari variabel dari output yang didapatkan sebelumnya, yaitu ulasan tertinggi. Karena yang diinginkan adalah record unik pada item ID 50, untuk mendapatkan record tersebut maka digunakan fungsi .unique. Dari fungsi .unique didapatkan bahwa film yang memiliki item ID 50 adalah film Star Wars. Langkah selanjutnya adalah membangun matriks utilitas. Pada bagian ini akan dibuat matriks yang akan menjadi matriks tabel baru yang dihasilkan dari data tabel gabung data. Outputnya akan sebagai berikut. Tabel baru ditampilkan dengan tabel baru .head. Outputnya akan memiliki 5 kolom, 5 baris, dan 1664 kolom. Langkah selanjutnya adalah melakukan transposisi matriks. Selanjutnya, mengubah matriks utilitas yang nantinya akan digunakan single value decomposition untuk menguraikan menjadi representasi sintetik dari ulasan pengguna yang nantinya akan dipanggil pada variabel y. Di sini untuk mengetahui ukuran dari tabel baru, digunakan tabel baru .shape, outputnya yaitu 943 dan 1664 adalah ukuran dari tabel baru. Selanjutnya, melakukan dekomposisi matriks. Akan dilakukan dekomposisi matriks. SVD akan diinisialisasi dan kemudian akan dipanggil library truncated SVD. Lalu akan ditetapkan matriks resultan akan memiliki 12 dimensi. Truncated SVD and komponen 12 dan menggunakan random state 17. Berikutnya akan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menghasilkan matriks korelasi. Digunakan %R correlation untuk mengetahui seberapa mirip setiap film dengan film lain berdasarkan selera pengguna. Matriks korelasi akan mendapatkan kembali matriks output tadi 1664 kali 1664. Dalam hal ini film Star Wars akan menjadi pivot. Untuk setiap pasangan film dalam matriks akan dihitung seberapa mirip korelasinya berdasarkan perspektif pengguna. Untuk melakukan itu digunakan fungsi NumPy Korkov akan diteruskan ke matriks resultan. Pada variabel format diisi fungsi NumPy Korkov dengan isi matriks resultan. Outputnya akan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mengisolasi hasil film dengan ulasan tertinggi dari matriks korelasi. Karena sudah didapatkan matriks korelasi, maka sekarang akan beralih untuk mengisolasi output yang didapatkan dari matriks korelasi. Pertama yang dilakukan adalah membuat indeks nama film. Hasilnya akan seperti ini. Lalu diinisialisasi ukuran dari variabel core Star Wars. Langkah selanjutnya adalah merekomendasikan film yang sangat berkorelasi. Dibuat daftar nama film yang berkorelasi dengan Star Wars dengan menggunakan list dari tabel film nama dengan core Star Wars kurang dari 1
dan lebih dari 9. Didapatkan hasil sebagai berikut. Berikut adalah film-film yang mirip dengan Star Wars. Terakhir, hanya akan diambil film yang memiliki koefisien persen R yang mendekati 1. Lalu dipersempit kemungkinannya dengan kalau Star Wars kurang dari 1 dan lebih dari 0,5. Dihasilkan film yang paling mirip dengan Star Wars adalah Return of Jedi. Kesimpulannya, jika pengguna menyukai film Star Wars, kemungkinan besar akan juga menyukai film Return of Jedi. Jika dilihat ada kesamaan di antara kedua film tersebut, yaitu kedua film berasal dari era yang sama dan keduanya merupakan film bergenre sci-fi yang sangat populer. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya. Baik, selanjutnya adalah memory based filtering dengan subbab item based filtering. Sekilas tentang item based filtering, yaitu sebuah rekomendasi yang berdasarkan item-item yang disukai oleh user. Py.stat. Kemudian panggil dan tampilkan file dataset. Di sini dataset yang digunakan terdiri dari 2 file. Yang pertama movies dengan kolom movie ID, title, dan genres. Yang selanjutnya tabel ratings dengan kolom user ID, movie ID, rating, dan timestamp. Kemudian digabungkan 2 tabel di atas dan diambil 4 kolom, yaitu movie ID, title, user ID, dan rating. Kemudian pada dataset dilakukan pemfilteran dengan memilih jumlah rating yang lebih dari 100. Kemudian dihitung juga nilai rata-rata rating dan jumlah rating. Dari hasil pemfilteran di atas, diperoleh jumlah film sebanyak 134 yang memiliki jumlah rating lebih dari 100. Selanjutnya akan digabungkan 134 film tadi digabungkan dengan peringkat user dengan inner join, sehingga hanya film dengan peringkat 10 yang masuk. Kemudian ubah user dan movie dalam matriks dan dinormalisasi dan dilanjutkan untuk menghitung similarity dengan menggunakan metode korelasi persen. Untuk outputnya sebagai berikut. Lalu memprediksi peringkat pengguna untuk satu film. Dalam kode menggunakan user ID 1 dan judul film Truman Show, The tahun 1998. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buat daftar film yang telah ditonton dan diberi peringkat oleh user 1. Maka di sini user 1 tadi dimasukkan ke dalam variabel pilih underscore user ID. Lalu pada variabel pilih movie, ini adalah filmnya yaitu Truman Show. Untuk variabel sudah ditonton oleh user ini adalah daftar film yang sudah ditonton oleh user. Kemudian ditampilkan dan berikut outputnya. Selanjutnya kita mendapatkan skor kesamaan film Truman Show
dengan film yang telah ditonton oleh user 1 dan memilih 10 film teratas dengan skor kesamaan tertinggi dengan membuat variabel pilih similarity score film, kemudian dipanggil item similarity pilih movie.reset dengan judul film Truman Show dan membuat kolom similarity score. Kemudian N ini adalah jumlah film teratas dengan skor kesamaan tertinggi. Ya, selanjutnya outputnya akan sebagai berikut. Selanjutnya, hitung bobot rata-rata rating dan skor kesamaan, sehingga film dengan skor kesamaan lebih tinggi mendapatkan bobot lebih. Bobot rata-rata ini adalah peringkat yang diprediksi untuk Truman Show oleh user 1. Untuk bobot rata-ratanya yaitu terdapat di variabel weight. Dengan rumus pilih kemiripan yang sudah ditonton oleh ID berdasarkan similarity score. Langkah terakhir adalah membuat fungsi sistem rekomendasi film item-item dengan item to item dengan mengikuti 4 langkah berikut. Yang pertama, nah ini untuk fungsinya yaitu dev item based track dengan parameter user ID, jumlah item serupa, dan jumlah rekomendasi. Kemudian ini ada variabel belum ditonton oleh user. Lalu kemudian ada juga variabel untuk sudah ditonton oleh user. Dengan memanggil tabel tadi berdasarkan pilih user ID. Selanjutnya, urutkan skor prediksi film yang belum ditonton dari tinggi ke rendah. Mengurutkannya yaitu menggunakan sort value ini setting false. Lalu pilihkah film teratas sebagai rekomendasi untuk user target. Untuk pilih skor ini menggunakan variabel pilih movie in belum ditonton user. Nah, kemudian dalam sini dilakukan rekomendasi sesuai dengan similarity score-nya. Maka dihasilkan, kemudian dipanggil fungsinya di dalam variabel rekomendasi underscore film. Nah, ini variabel rekomendasi film, kemudian memanggil item base track dengan user ID 1, jumlah item serupa sama dengan 9, dan jumlah rekomendasi 7. Maka ditampilkan rekomendasi film sebanyak 7 film yang sesuai dengan film yang awal tadi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yakni hybrid filtering. Dalam hybrid filtering ini kita menggabungkan content based filtering dan juga collaborative filtering. Langkah-langkahnya yakni yang pertama mengimport library-nya, yakni NumPy, Pandas,
regex untuk preprocessing teksnya atau kata-kata, serta Cosin similarity dan TF-IDF vectorizer untuk nanti content based filtering. Lalu yang kedua yakni membaca datasetnya. Di sini headernya yakni user ID, item ID, rating, dan juga timestamp. Dan juga ada movie ID, title, dan juga genre. Kemudian langkah ketiga ini melakukan training dan prediksi. Di sini trainingnya dibagi menjadi 20% data testing dan 80% data training. Kemudian datanya ini diacak atau di random dan didapat hasil seperti berikut ini. Langkah selanjutnya ini memprediksi data training. Di sini data trainingnya didapat hasil sebagai berikut. Dan juga data testingnya juga diprediksi dan didapat hasil sebagai berikut. Setelah itu memasukkan fungsi atau algoritma matrix factorization dari GitHub-nya Albert Tauyeung untuk meminimalkan nilai error agar bisa tepat memprediksi rating yang diberikan oleh user kepada item tertentu. Ini fungsi atau algoritmanya. Kemudian hasil dari kolaboratif filtering yang berdasarkan user ini. Contohnya di sini dipanggil user ID 546. Didapat rekomendasi movie sebagai berikut. Ada Android, Captain Fantastic, dan sebagainya. Jadi dalam collaborative filtering ini, jika user 1 memberikan rating yang tinggi terhadap item B, maka user 2 yang memberikan rating tinggi terhadap item B juga akan mendapat rekomendasi item atau movie yang serupa. Selanjutnya, langkahnya content-based filtering. Berbeda dengan collaborative filtering, content-based ini merekomendasikan item berdasarkan kemiripan dengan item yang lain. Sama langkahnya tadi, yang pertama membaca datasetnya. Di sini digunakan dataset genre-nya, ditampilkan kolomnya terdiri dari movie ID, title, dan juga genre. Kemudian dilakukan praproses terlebih dahulu, yakni mengubah genre dengan mengecilkan hurufnya, serta memisahkan dengan menggunakan koma. Setelah itu ditambahkan di kolom related. Nah, setelah itu dilakukan praproses juga, yakni menghapus tahun pada judul dan menambahkan tahun ke kolom related agar sistem rekomendasi dapat memberikan film yang mirip berdasarkan tahunnya juga. Nah, ini fungsinya, kemudian ini tuh hasilnya. Di sini tahunnya ditambahkan di kolom related juga. Langkah selanjutnya ini mengekstrak titel dan menambahkannya juga ke kolom related. Agar nanti titelnya bisa bisa dipertimbangkan. Misal, jika dia berhubungan dengan title yang lain atau movie yang lain, misalnya Toy Story 1 dengan Toy Story 2 dan sebagainya. Kemudian dataset teks. Baca dan gabung tag film berdasarkan ID-nya. Nah, di sini teksnya digabung. Teksnya digabung dengan filmnya berdasarkan ID movie-nya. Tetapi tidak semua user memberikan teks kepada movie sehingga hanya mendapat 1572 baris. Kemudian juga ada praproses teks sama menghasilkan semua huruf. Di sini teksnya dikecilkan dan hasilnya sebagai berikut. Kemudian menggabungkan teks dan genre untuk membuat pertimbangan terhadap content-based filtering. Nah, di sini jadi teksnya dan genre digabung juga menjadi satu tabel. Jadi ini hasilnya. Kemudian melakukan TF-IDF untuk mencari tahu seberapa sering kata itu muncul dan seberapa penting kata itu. Memakai fungsi TF-IDF vectorizer dan didapatkan hasil Cosin similarity antara film-film yang satu dengan yang lainnya.
Kemudian selanjutnya membuat fungsi rekomendasi film. Nah, jadi fungsi ini untuk membuat rekomendasi berdasarkan judul film. Fungsinya akan mencari film yang memiliki kemiripan dengan judul film dan mengembalikan film rekomendasinya. Nah, di sini kita menjalankan fungsinya, misalnya judulnya itu Toy Story. Jadi kemudian kita melihat 20 list film yang mirip dengan Toy Story ini. Ada Toy Story 2, Toy Story 3, dan lain sebagainya. Kemudian langkah terakhir itu proses hybrid atau penggabungan. Proses ini akan diberikan rekomendasi film berdasarkan film yang mirip dan prediksi yang sudah dilakukan di matrix factorization. Dari contoh di atas, rekomendasi film Toy Story, kemudian dari setiap user dilihat apakah setiap user memberikan rating yang tinggi atau sama dengan Toy Story tersebut. Ketika user memberikan rating lebih dari 3, maka film itu akan masuk ke dalam yang akan direkomendasi kepada user. Sehingga proses hybrid ini dapat memanfaatkan keuntungan dari kolaboratif dan content-based filtering. Nah, di sini itu fungsi dan rumusnya. Kemudian dijalankan di sini. Dev movie for user, movie recommendation, misalnya ID-nya 214. User ID-nya 214, maka ditampilkan hasil rekomendasi film yakni Toy Story 2, Never Ending Story, dan lainnya. Kemudian ini untuk user ID 23. Karena preferensinya berbeda, maka hasilnya juga berbeda, walaupun mungkin mereka menyukai film yang sama. Mungkin itu saja presentasi dari saya dan kelompok saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.